seorang pengguna Twitter berkata bahwa kisah dari film Doraemon ini yang diperankan oleh Nobita adalah kisah nyata tokoh dari si Nobita ini, bahwa benar adanya yang diceritakan bahwa si Nobita ini adalah seorang anak kecil yang menderita penyakit skizofrenia di Jepang, seperti halnya Arthur Fleck di film Joker yang mengidap penyakit mental, gangguan mental lah. Nah, Nobita ini tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang khayalan. Twitter yang menceritakan bahwa si Nobita ini yang kesepian dalam kamarnya mulai menciptakan teman khayalan berupa robot masa depan yang dapat mengabulkan segala keinginannya dengan alat ajaib atau kantong ajaib itu, lengkap dengan cerita sehari-hari dan edisi petualangannya yang rilis setahun sekali. Seorang psikiater memberitahu Nobita bahwa Doraemon itu tidak ada di kehidupan nyata. Itu hanya ada di pikiran si Nobita itu sendiri. Mungkin sudah khayalan tingkat tinggi si Nobita. Nah, sampai-sampai si Nobita ini berobat ke psikiater. Psikiater itu berkata bahwa Doraemon itu hanya ada di kepala si Nobita itu sendiri. Itu Doraemon itu benar-benar nggak ada. Sampai Nobita itu khayalan tingkat tinggi sampai depresi karena dia pun dibully, dikerjain oleh teman-temannya di sekolah, yang akhirnya dia menjadi stres. Ini kisah nyata Nobita yang asli ya. Si Nobita ini setiap dia pulang dari sekolah sampai ke rumah, dia selalu dimarahi oleh orang tuanya ini, yang menambah tekanan pada dia, menjadi depresi dan stres. Atau sama seperti yang ada di film Doraemon. Ya, kita diperlihatkan saat dia dimarahin oleh ibunya ketika pulang sekolah, masuk ke rumah langsung dimarahin dan dibully di sekolah oleh Sunio, oleh Giant. Nobita ini dibantulah oleh si Doraemon ini. Ya, kalau yang di kisah nyatanya itu hanya pemikiran si Nobita saja, hanya khayalan saja si Doraemon. Kehidupan nyata si Doraemon ini benar-benar ada, mungkin dia nggak bakal dibully atau dikerjain sama teman-temannya. Nah, di kehidupan nyatanya, karena dia sudah banyak tekanan, sudah depresi dan stres, pada akhirnya si Nobita ini memutuskan untuk bunuh diri di umur 16 tahun. Tanpa kalian sadari, kalau kalian perhatikan bahwa si Nobita ini di dalam film dia semacam nggak pernah naik kelas atau di kelas 5 SD terus. Nah, ini menandakan bahwa di kisah nyata itu si Nobita sudah bunuh diri di umur 16 tahun, yaitu di kelas 5 SD. Ya, jadi di film-film itu dia terus aja kelas 5 SD, nggak pernah naik, karena di kisah nyatanya pun di umur 16 tahun itu dia itu sudah bunuh diri. Nah, banyak yang bertanya kenapa di setiap episodenya si Nobita ini selalu duduk di kelas 5 SD. Nah, ternyata dari sang pembuat si Fujiko F. Fuji ini mengatakan agar film ini tidak berakhir-akhir, karena dia nggak mau penonton itu bersedih karena film ini berakhir. Inilah yang menyebabkan kenapa di film Doraemon ini di tiap episodenya si Nobita ini duduk di kelas 5 SD, karena banyak penonton yang nggak siap atau nggak bisa menerima berakhirnya film Doraemon ini. Apakah teman-temannya juga mengalami penyakit skizofrenia ini? Sama,
si Doraemon ini gak ada pas jam-jam sekolah si Nobita. Doraemon ini ada pas hanya di rumah atau di kamarnya si Nobita saja. Dan bahkan yang mengetahui si Doraemon ini hanyalah teman-teman dekatnya. Dan clue yang kedua, di setiap akhir film Doraemon ini selalu berakhir di kamar Nobita saja. Saat dia mau tidur atau intinya selalu di kamar berakhir film ini. Nah, ini yang berarti kita itu diperlihatkan hanya khayalan si Nobita ini saja. Bukan benar bahwa si Doraemon itu ada. Di film yang kita nonton sampai saat ini adalah imajinasi dari kisah nyata si Nobita di umur 16 tahun. Coba bayangkan, kalau film si Nobita ini dibuat sesuai umur si Nobita yang lanjut, apakah si penulis ini bakal menulis adegan bunuh diri? Tapi kalau benar-benar si pembuat film ini membuat adegan Nobita bunuh diri, pasti kita tuh bakal sedih, yang nonton kita bakal sedih dan nggak bakal ditontonin oleh anak kecil. Nah, teori ini dibantahkan oleh si pembuat film Doraemon ini. Dia berkata ini hanya sebuah fantasi yang tidak perlu dipikirkan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang konspirasi. Menurut kalian gimana nih? Apakah si pembuat ini hanya membuat film ini dengan sebuah fantasi, atau si Fujio ini memang mengetahui kejadian dari kisah nyata si Nobita ini? Tapi menurut gue nggak mungkin sih ya kalau ini hanya sebuah fantasi. Bayangin episodenya sampai 2000 episode. Ya menurut gue sih dia punya gambaran atau sudah melihat tentang kisah nyata si Nobita ini. Ya, segitu aja pembahasan gua kali ini tentang teori konspirasi karakter Nobita di film Doraemon. Jangan lupa di like, di share, di komen video ini, dan di subscribe channel gua Ruang Ada. Oke?